Soal UTBK sebenarnya gampang, tapi waktunya aja yang mepet. Jadi kalian harus tahu trik cepat ya, supaya nanti nggak kaget waktu ngerjain. Halo semua, kali ini kita belajar lagi ngerjain soal UTBK bareng-bareng ya. Di sini aku akan ajarin kalian gimana cara ngerjain soal secara cepat dan tepat. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya dari soal yang keluar di 6 tahun terakhir, yaitu tentang fungsi. Di soal ini, kita punya soal fungsi inverse ya. Kalau ada inverse gini tuh kita harus ingat dulu. Kalau FA sama dengan B, itu artinya F inverse dari B sama dengan A gitu ya. Jadi dari soal ini aku tulisnya aku balik dulu. F inverse dari X minus 6 per X tambah 3 gitu ya, akan jadi sama dengan 1 per X min 1. Jadi kita tukar posisinya kanan-kiri ya. Tapi di soal dimintanya apa? F inverse dari minus 2. Ya sudah, gampang aja. Yang di dalam tanda kurung ini kita sama dengan kan gitu ya. Jadi X minus 6 per X tambah 3 sama dengan minus 2. Lalu kita kali silang nih. X minus 6 sama dengan minus 2 kali X tambah 3 ya. Sehingga hasilnya X minus 6 sama dengan yang kanan kita distributifkan. Minus 2X minus 6. Kalau kita lihat ini kan minus 6-nya kecoret ya. Hilang gitu. Kemudian 2X-nya aku pindah kiri. Jadi 3X sama dengan 0, atau berarti artinya X-nya juga sama dengan 0 gitu. Nah, X sama dengan 0 ini kita apakan? X sama dengan 0 ini kita masukkan ke baris yang ini tadi gitu ya. Berarti jadi sama dengan 1 per 0 dikurang 1. Atau hasilnya adalah minus 1. Seperti itu tentang fungsi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang statistika. Soal statistika ini tuh sering banget loh keluar di UTBK. Dan sebetulnya soalnya gampang. Tapi kalau kalian tahu trik cepatnya, tentu akan lebih baik ya. Di sini kita lagi ngomongin rata-rata dua kelompok. Kita tulis dulu di sini kelompok A, di sini kelompok B gitu ya. Kelompok A ada 4 siswa, kelompok B ada 6 siswa ya. Rata-rata kelompok A itu adalah Q gitu kan. Sementara rata-rata gabungan ya, jadi gabungan aku taruh tengah gitu ya, adalah Q tambah 2. Yang ditanya rata-rata kelompok B gitu. Nah, kita lihatnya gini. Dari Q ke Q tambah 2 itu selisihnya 2 kan? Lalu kita coba kalikan dengan banyak orang di A gitu ya. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8 gitu. Artinya, dari sini ke sini juga harus selisihnya 8 gitu kan? Nah, kalau kita ingin tahu rata-ratanya, berarti tinggal angka 8 ini kita bagi dengan banyak orang di B gitu ya. Jadi 8 per 6 gitu ya, atau 4 per 3. Jadi, nilai di B di sini misalkan X gitu ya. Nilainya X itu akan sama dengan Q tambah 2 tambah 4 per 3 ya. Atau kalau kita samakan penyebut, Q tambah 6 per 3 tambah 4 per 3 gitu. Atau jadinya adalah Q tambah 10 per 3. Jadi kalian nggak perlu beneran hitung rata-ratanya ya. Bisa langsung seperti ini aja. Nah, dari statistika kita akan berlanjut ke soal tentang matriks. Nah, soal tentang matriks ini gampang-gampang susah ya. Supaya jadi gampang, kalian mesti tahu triknya nih. Jadi di sini kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya itu kan apa? A dikali 2, 0, minus 5 sama 6 gitu ya. Di sini aku akan kerjakan 2 kali. Yang pertama itu aku ingin cari A dikali dengan 2, 0 dulu gitu ya. Itu berapa? Yang kedua aku ingin cari A dikali dengan minus 5 dan 6 gitu. Itu berapa gitu ya. Nah, kita hubungkan nilai-nilai ini dengan nilai yang dikasih tahu soal. Yang dikasih tahu soal itu kan apa? A dikali 1, 0 gitu ya. Sama dengan 24. Dan yang kedua, A dikali min 1, 2 itu sama dengan minus 5, minus 6 gitu ya. Aku kerjakan yang pertama dulu. 2, 0 itu sama dengan 2 kali 1, 0 gitu kan. Maka hasilnya ya sama aja. Dari hasil ini, jadi ini kesini kan kali 2 nih. Hasil ini tinggal aku kali 2 juga gitu ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 4, 8 gitu. Sementara suku yang kanan, perhatiin kalau minus 5, 6 itu akan jadi, aku ingin bikin itu jadi kombinasi dari 1, 0 tambah min 1, 2 gitu ya. Yang paling gampang kita lihat bawahnya dulu. Ini kan 0. Ini 2, ini 6. Jadi yang ini harus dikali
3 gitu ya. Yang depan aku kasih minus 2 untuk nyamain yang minus 5-nya gitu. Jadi kalau A dikali minus 56, itu hasilnya adalah minus 2 dikali 24 ya. 24 tuh hasilnya yang ini, ditambah 3 dikali minus 5 minus 6 gitu. Berarti hasilnya adalah minus 4 sama minus 8 ditambahin dengan minus 15 sama minus 18 gitu ya. Atau ini minus 19 minus 26. Jadi ini hasilnya tadi minus 19 minus 26 ya. Maka ya kita tinggal gabungin aja kanan kiri gitu. Jadi ini hasilnya adalah 48 dan minus 19 minus 26. Gitu ya kalau soal matriks. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang geometri. Untuk materi geometri, kuncinya adalah kalian harus bisa ngegambar dengan baik ya. Jadi di sini kita lihat nih, soalnya ada apa? Ada segitiga ABC ya, siku-siku ya. Jadi kita gambar dulu. Ini segitiga A, B, C ya. Dibilang kan siku-siku di C gitu ya. D itu pada AB sehingga AD itu 2BD ya. Jadi D itu di sini gitu. Ini 2 banding 1 gitu ya. E pada BC sehingga AC sejajar DE gitu ya. Jadi E-nya di mana? E-nya di sini gitu ya. Kalau E-nya di situ dikasih tahu juga ini dia sejajar gitu. Yang diminta itu luas BDE dibanding dengan luas ABC ya. Nah, kalau luas itu tuh sebetulnya tinggal perbandingan sisi dikuadratin ya. Karena dia kan sebangun. Sisi yang kita tahu tuh apa? Sisi yang kita tahu adalah BD banding BA ya. Kita kuadratin gitu ya. BD itu berarti 1. Kalau BA itu kan ada 1 sama 2 ya. Berarti BA-nya itu 3 gitu, kuadrat. Jadi hasilnya 1/9. Nah, itu untuk geometri. Sekarang kita berlanjut ke soal terakhir tentang himpunan ya. Di sini ada sekian anak, sekian suka badminton, sekian suka sepak bola. Kalau lihat soal seperti ini, kalian udah tahu arahnya harus kemana? Arahnya harus ke diagram Venn ya. Jadi di sini badminton, di sini sepak bola gitu ya. Dikasih tahu sekian suka badminton, sekian suka sepak bola. Yang kita lihat itu yang ditanyain dulu. Yang ditanyain adalah yang suka keduanya ya. Jadi suka keduanya di tengah, aku kasih K gitu ya. Karena badminton itu 750, jadi ini adalah 750 minus K gitu. Sementara yang kanan berarti 650 minus K. Nah, yang di luar, kan kita belum tahu. Yang di luar kita kasih M dulu gitu ya. Tapi totalnya itu harus ada 1200 gitu ya. Jadi 750 minus K tambah K tambah 650 minus M minus K tambah M mesti sama dengan 1200 ya. Di sini ada 2K kecoret, kemudian kita tambahin dulu nih. Ini sama ini ya. Jadi 1400 minus K tambah M sama dengan 1200. Atau berarti aliasnya M-nya sama dengan 1200 minus 1400 tambah K ya. Jadi sama dengan K minus 200. Kayak gitu. Nah, jadi kita lihat sekarang kita ada 4 daerah ya. Yang pertama itu adalah 750 minus K. Yang kedua itu adalah K. Yang ketiga itu adalah 650 minus K. Yang keempat itu adalah K minus 200 gitu ya. Untuk nilai yang maksimum, kita lihat yang K-nya minus gitu ya. Nilai ini tuh harus dibikin 0 gitu. Tapi kita lihat yang lebih kecil ya, jadi yang ini gitu. 650 minus K harus dibikin jadi 0 ya, sehingga artinya K-nya 650. Ini adalah yang maksimum gitu ya. Sementara kalau untuk yang minimum, kita lihat yang K-nya positif gitu. Kalau kita lihat yang K-nya positif, jadi ini dan di sini. Yang ini K minus 200. Jadi kita ambil yang K minus 200-nya sama dengan 0 ya. Aliasnya K-nya sama dengan 200. Ini adalah nilai minimum gitu. Kan yang ditanya maksimum tambah minimum. Jadi hasilnya adalah 650 tambah 200 ya. Sehingga jawabannya adalah 850. Itu dia pembahasan 5 soal kali ini. Semoga kalian makin terbantu dan makin siap buat UTBK nanti ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman kalian supaya makin banyak yang terbantu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan juga komen di bawah ya. Nanti aku bakal bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar!